Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Dosen Damar Sekjen MBD serta teman-temanku yang saya cintai dan saya banggakan. Pada pertemuan ke-14 ini, kelompok kami yang beranggotakan oleh 1. Anis Aprilia, 2. Mirhati Miswah, 3. Putri Setiawati, dan 4. Yuliati akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul Pembelajaran Matematika Materi Trigonometri. Berikut pemaparan materinya. Pengertian trigonometri. Trigonometri berasal dari bahasa Yunani, yaitu trigonon, yang artinya segitiga, dan metron yang berarti mengukur. Trigonometri didasarkan pada pengkajian segitiga siku-siku dan merupakan sebuah bentuk geometri yang berkembang dari sudut perbintangan. Trigonometri adalah sebuah cabang matematika yang berhadapan dengan sudut segitiga, dan fungsi trigonometri yaitu sinus, kosinus, dan tangen. Sudut dan fungsi trigonometri. Sudut adalah daerah yang dibentuk oleh pertemuan dan buah sinar atau dua buah garis lurus. Kedua potongan garis ini dinamakan sisi awal dan sisi terminal. Dalam trigonometri, terdapat dua macam ukuran sudut yang sering digunakan, yaitu derajat dan radian. Ada satuan ukur sudut lain yang disebut gradien, yakni jika keliling lingkaran dibagi jari-jari lingkaran, atau 2πr dibagi r radian sama dengan 2π radian. 2π radian sama dengan 360 derajat. Maka pi radian sama dengan 180 derajat. Jika 1 radian sama dengan 180 derajat dibagi pi, maka jika pi sama dengan 3,14, sehingga diperoleh 1 radian sama dengan 180 derajat dibagi 3,14 sama dengan 57,3 derajat. Jadi sudah diketahui bahwa 1 radian sama dengan 57,3 derajat, atau pi per 180 radian. Dengan contoh, 1/4 sama dengan 1/4 dikali 360 derajat sama dengan 90. Sehingga 90 derajat dikali pi per 180 radian sama dengan 1/2 pi radian. Fungsi trigonometri. Sudut alfa sembarang diletakkan pada posisi baku. Titik P, X, dan Y adalah sebuah titik sembarang yang terletak pada terminal sudut alfa. Apabila jarak OP adalah R, maka diperoleh 1. OQ sama dengan X atau absis, 2. PQ sama dengan Y atau ordinat, 3. OP sama dengan R sama dengan akar dari X kuadrat plus Y kuadrat. Fungsi trigonometri didefinisikan sebagai berikut. 1. Sin alfa sama dengan depan dibagi miring sama dengan Y per R. 2. Cos alfa sama dengan samping dibagi miring sama dengan X per R. 3. Tangen alfa sama dengan depan dibagi samping sama dengan Y per X. 4. Kotangen alfa sama dengan samping dibagi depan sama dengan X per Y. 5. Sekan alfa sama dengan miring dibagi samping sama dengan R per X. 6. Kosekan alfa sama dengan miring dibagi depan sama dengan R per Y. Sebagai contoh, tanpa menggunakan gambar, tentukan nilai fungsi trigonometri dari sudut alfa, di mana alfa adalah besarnya sudut XOA dan A adalah titik min 5,12.
Sehingga jawabannya dari titik A min 5,12 diperoleh X sama dengan min 5 dan Y sama dengan 12. Sehingga R sama dengan akar dari X kuadrat ditambah Y kuadrat, atau min 5 akar dari min 5 kuadrat ditambah 12 kuadrat sama dengan akar dari 25 ditambah 144, sehingga diperoleh angka 13. Jadi 1 sin alfa atau Y per X sama dengan 12 per 13. 2 kosekan alfa sama dengan X per R atau min 5 per 13. 3 tangen alfa Y per X sama dengan 12 per min 5. 4 kotangen alfa X per Y sama dengan min 5 per 12. 5 sekan alfa R per X sama dengan 13 per min 5. 6 kosekan alfa R per Y sama dengan 13 per 12. Nah, berikut cara untuk memudahkan dalam mengembangkan nilai perbandingan trigonometri beberapa sudut istimewa ini. Berikut disajikan dalam bentuk tabel. Fungsi trigonometri sinus pada sudut 0 derajat yaitu 0, 30 derajat setengah, sudut 45 derajat yakni setengah akar 2, sudut 60 derajat yakni setengah akar 3, dan 90 derajat yakni 1. Untuk kosinus pada sudut 0 derajat yakni 1, sudut 30 derajat yakni setengah akar 3, sudut 45 derajat yakni setengah akar 2, sudut 60 derajat yakni setengah, dan sudut 90 derajat yakni 0. Pada tangen, sudut 0 derajat yakni 0, sudut 30 derajat 1 per 3, sudut 45 derajat yakni 1, sudut 60 derajat akar 3, dan sudut 90 derajat tak terhingga. Identitas dari trigonometri ini adalah suatu persamaan dari fungsi trigonometri yang bernilai benar untuk setiap sudutnya dengan kedua sisi yang luasnya terdefinisi. Identitas trigonometri terbagi atas 3, yakni identitas kebalikan, identitas perbandingan, dan identitas Pythagoras, yang masing-masing 3 itu memiliki fungsi dasar, yakni fungsi dari identitas kebalikan itu kosekan A sama dengan 1 per sin A, sedangkan sekan A sama dengan 1 per cos A. Kotangen A sama dengan 1 per tangen A. Sedangkan identitas perbandingan yakni tangen A sama dengan sin A per cos A. Kotangen A sama dengan cos A per sin A. Untuk identitas Pythagoras yakni cos kuadrat A plus sin kuadrat A sama dengan 1. 1 plus tangen kuadrat A sama dengan sekan kuadrat A. 1 plus kotangen A 1 plus kotangen kuadrat A sama dengan kosekan kuadrat A. Fungsi dari trigonometri segitiga dan penerapannya. Aturan-aturan segitiga. Apabila diketahui dua sisi segitiga dan sudut yang diapit, maka luas segitiga dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut. Yang pertama, luas segitiga sama dengan setengah garis BC sin alfa, atau luas segitiga sama dengan setengah garis AC sin beta, atau luas segitiga sama dengan setengah garis AB sin Y,
Apabila yang diketahui hanya segitiga ketiga sisinya, maka segitiga dihitung dengan rumus luas segitiga sama dengan akar dari sisi kali sisi min A kali sisi min B kali sisi min C, dengan S atau sisi sama dengan setengah dari A plus B plus C. Contoh, sebuah segitiga dengan sisi-sisi A sama dengan 81 meter, B 50 meter, dan C 60 meter. Berapakah luasnya? Sehingga ditemukan jawaban dengan cara S sama dengan setengah kali 81 plus 50 plus 60 sama dengan 95,5 meter. Dapat diketahui luas segitiganya dengan cara akar dari 95,5 dikali 95,5 min 81 dikali 95,5 dikurang 50 dikali 95,5 dikurang 60, sehingga hasilnya 1495,57 meter persegi. Segitiga ABC siku-siku di C, sisi A sama dengan 3,6 meter dan B 4,7 meter. Berapakah panjang sisi C? Jawabannya, C kuadrat sama dengan A kuadrat plus B kuadrat, sehingga C dapat diperoleh dari A kuadrat plus B kuadrat sama dengan 3,6 kuadrat plus 4,7 kuadrat, sehingga hasilnya 5,92 meter. Aturan sinus, yakni menjelaskan hubungan antara perbandingan panjang sisi yang berhadapan dengan sudut terhadap sinus sudut pada segitiga dengan rumus A per sin A sama dengan B per sin B sama dengan C per sin C. Contohnya, Andi sedang mengukur mainan segitiganya yang tiap sudutnya dikodekan dengan A, B, dan C. Kemudian diketahui segitiga tersebut memiliki sudut A sama dengan 30 derajat, sisi A sama dengan 6 cm, dan sisi B 8 cm. Hitunglah besar sudut B. Jawab, sin B sama dengan A kali sin B per A. Sin B sama dengan 8 per 6 kali sin 30 derajat. Sin B sama dengan 2 per 3. B sama dengan arc sin B, sehingga B diperoleh rumus arc sin kali 2 per 3, sehingga diperoleh B sama dengan 41,8 derajat. Jadi besar sudut B adalah 41,8 derajat atau 180 derajat dikurangi 41,8 derajat, sehingga diperoleh 138,2 derajat. Selanjutnya, aturan kosinus, yakni merupakan aturan yang menjelaskan hubungan antara kuadrat panjang sisi dengan nilai kosinus dari salah satu sudut pada segitiga dengan rumus A kuadrat sama dengan B kuadrat plus C kuadrat dikurangi 2BC cos A. B kuadrat sama dengan A kuadrat plus C kuadrat dikurangi 2AC cos B. C kuadrat sama dengan A kuadrat plus B kuadrat dikurangi 2AB cos C. Contoh soal aturan kosinus. Segitiga ABC diketahui panjang sisi A sama dengan 5 cm, panjang sisi C sama dengan 6 cm, dan besar sudut B sama dengan 60 derajat. Tentukan panjang sisi B. Jawab, B kuadrat sama dengan A kuadrat plus C kuadrat dikurangi 2AC cos B, sehingga B kuadrat sama dengan 52 plus 62 dikurangi 2 kali 5 kali 6 cos 60 derajat, sehingga
B kuadrat sama dengan 25 plus 36 dikurangi 60 dikali 0,5. B kuadrat sama dengan 61 dikurangi 30 sama dengan hasilnya 31, sehingga B sama dengan 5,56 cm. Jadi sudah diketahui panjang sisi B adalah 5,56 cm. Cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf atas kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.